Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Nana Wijaya, MPM 1921020642. Baik, di sini saya akan mengabarkan sedikit materi yang saya ketahui tentang sumber hukum tata negara. Yang pertama, memahami istilah sumber hukum. Sumber hukum dalam bahasa Inggris adalah source of law, ataupun artinya perkataan. Sumber hukum itu sebenarnya berbeda dari perkataan dasar hukum, landasan hukum, ataupun payung hukum. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah lega basis atau lega ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Kemudian sumber-sumber hukum tata negara ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undang Tertulis. Apa yang maksud dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Kemudian peraturan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Yang kedua, jurisprudensi, peradilan. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata jurisprudensi yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama arti dengan kata jurisprudensi dalam bahasa Belanda dan jurisprudensi dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Kemudian ketiga, konvensi ketatanegaraan. Konvensi-konvensi ketatanegaraan yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Kemudian keempat, hukum internasional tertentu. Hukum publik internasional secara umum dianggap menjadi sumber hukum ketatanegaraan. Kemudian 5, doktrin ilmu hukum tata negara. Doktrin Torbar yaitu mengenai kesepakatan 5 negara yang tidak mengakui pemerintahan hasil pemberontakan atau pembuatan kekuasaan dan hanya akan mengakui apabila secara konstitusional negara dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldian Dwi Putra. Di sini saya akan membahas macam-macam sumber hukum material dan formal. Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal dan material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi atau suatu peraturan atau kaidah yang mengikat setiap orang. Sumber hukum tata negara: 1. Konstitusi, 2. Peraturan ketatanegaraan, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, 5. Doktrin. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Jim Lee menyebutkan 7 macam sumber hukum tata negara. 1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. 2. Undang-undang dasar baik pembukaannya maupun asalnya. 3. Peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan perundang-undangan tertulis. 4. Jurisprudensi pengadilan. 5. Konvensi ketatanegaraan. 6. Doktrin ilmu hukum. 7. Hukum internasional yang diratifikasi. Baiklah, saya Andara Ramadan ingin melanjutkan materinya, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan mengenai tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap peraturan hierarki perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku, yaitu TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya, tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah yang tertera dalam TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 95, kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, 4 peraturan pemerintah, 5 keputusan presiden, 6 peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. TAP MPR nomor 20 tahun 1996 dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, urutannya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2 TAP MPR RI,
3 undang-undang, 4 perpu, 5 peraturan pemerintah, 6 keputusan presiden, 7 peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, 2 undang-undang atau perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, 5 peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau perangkat yang setingkat. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 3 undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, 4 peraturan pemerintah atau PP, 5 peraturan presiden Perpres, yang ke-6 peraturan daerah perda provinsi, yang ke-7 peraturan kabupaten atau kota. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.